Halo, halo, assalamualaikum. Halo Ibu, ini Lukman, jadi PIC admin. Ini moderator sama ini ya, Belum kita tunggu datang. sebentar ya. Oh, sudah 15.35 ya. Iya, sebentar ya. Astagfirullah. Aku minta maaf ya, bangun tidur. Iya, nggak apa-apa. Astagfirullah. Hmm. Kepada yang terhormat Pak Bu Wahyuni Irwandi sama ini Bu Agung Rahayu atau Bapak Agung Rahayu ya, minta maaf ya, agak terlambat. Nggih. Biasanya kita mulai tepat waktu. Ini maaf. Silakan Pak Aziz. Oke, nggih. Pak Aziz silakan untuk dimulai. Halo Pak Aziz. Halo, Assalamualaikum Pak Aziz. Ini ada kesulitankah Pak Aziz untuk membuka, untuk bicara di ini? Oh, join audionya belum bisa masuk ya Pak Aziz? Iya, Pak Aziz. Eh, ini kita mulai saja ya Mas Lukman atau gimana ini? Tidak apa-apa kita mulai dengan ini apa? Iya, Dengan silakan. sharing, Mhm. dengan sharing aja ya. Iya, Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Teman-teman semua, selamat sore. Eh, Perkenalkan, saya Sawitri Retno Hadiati. Ini sebenarnya saya menggantikan Pak Aziz Fahru Roji ya. Pak Aziz sekarang sudah ada, tapi ada kesulitan. Pak Aziz, ini malah layarnya nggak dinyalakan. Silakan Pak Aziz, boleh dinyalakan layarnya dan bisa dimulai. Nggih. Sebentar, saya mau menggantikan nggak enak karena ada nama hostnya. Ya, silakan Pak Aziz. Kita tunggu. Iya, itu sih. Ah, Oke, oke. Ya, ya.
Layarnya dinyalakan Bapak karena Bapak moderator. Iya, iya, Oke, siap. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya. Ya. Sudah dimulai Bu ya, siap ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kepada para peserta webinar Accountability yang diselenggarakan oleh Yayasan Peduli Kasih Anak Berkebutuhan Khusus. Selamat sore juga kepada narasumber yang saya hormati, Hajah Deni Rahmawati, ya. Terima kasih kepada Aryan Surya yang telah merelay di channel YouTube Aryan Surya dan Tribun Jakarta Jawa Timur Official. Banyak juga kepada teman-teman yang sudah meluangkan waktunya untuk mengikuti kelas diskusi pada hari ini. Webinar kali ini mengusung tema inspirasi inklusi sosial melalui perusahaan yang ramah disabilitas, yang diisi oleh Hajah Deni Rahmawati sebagai pembicara. Ya, beliau adalah owner dari Deni Skincare. DNY. DNY Skincare. Ya. Di sini saya Aziz Fahruroji yang biasa dipanggil Aziz bertugas sebagai moderator yang akan memandu jalannya kelas diskusi Akademi Ability pada sore hari ini. Selanjutnya saya persilakan kepada Ibu Sawitri Retno Hadiati sebagai Ketua Yayasan menjelaskan overview Yayasan Peduli Kasih Anak Berkebutuhan Khusus dan karya-karya dari anak kebutuhan khusus binaan Yayasan Peduli Kasih ABK. Baik, kepada Bu Sapiti dipersilakan. Terima kasih Pak Aziz. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya, terima kasih juga kepada para penonton yang telah bersedia hadir hari ini dan juga tentu saja kepada narasumber Ibu Deni Rahmawati. Terima kasih juga kepada Harian Surya dan Tribun Jatim yang telah mereplay nanti acara ini. Sebelumnya saya akan mengenalkan tentang yayasan sehingga kita saling kenal, saling nantinya terjadi saling kolaborasi dan akhirnya alhamdulillah saling bantu dalam membuat lingkungan yang ramah terhadap anak berkebutuhan khusus ataupun disabilitas. Di sini saya akan mengenalkan Yayasan Peduli Kasih ABK itu apa seperti ini ya. Jadi Yayasan Peduli Kasih ABK itu didirikan pada tahun 2012 dengan mengacu pada rekomendasi dari International Classification of Functioning of Disability and Health. Jadi bagaimana supaya disabilitas maupun yang berkebutuhan khusus itu tetap berfungsi. Yang disebut berfungsi di sini adalah tetap bermanfaat, yaitu dengan adalah mendukung partisipasi aktif ABK atau disabilitas melalui peran orang tua dan masyarakat. Misinya tentu saja nomor satu adalah bagaimana orang tua itu bisa menerima, memahami, dan mengerti tentang ABK-nya, dan terutama nanti adalah mengoptimalkan potensi ABK. Yang kedua adalah bagaimana membantu masyarakat untuk memahami dan mendukung partisipasi aktif ABK, termasuk juga mensosialisasikan kepedulian terhadap ABK seperti Zoom yang kita laksanakan hari ini. Yang ketiga adalah mendukung partisipasi aktif yang berkebutuhan khusus maupun disabilitas dalam kehidupan masyarakat. Seperti juga hari ini kita dipandu oleh Mas Aziz ini ya. Mas Aziz ini seperti tampak dalam fotonya juga ya,
beliau seorang yang hebat, guru, ya, disabilitas tapi bisa menjadi guru dan sebagainya ya. Yang keempat adalah bagaimana memberdayakan ekonomi keluarga dengan ABK atau disabilitas, karena kami lebih banyak kepada ABK dari keluarga kurang mampu. Jadi kami telah mengadakan sosialisasi maupun pembentukan keluarga ABK binaan, dan juga bagaimana mewujudkan masyarakat yang ramah ABK terutama di wilayah yang dekat, yang satu wilayah kecamatan dengan yayasan, tempat yayasan berada. Dan juga kami mengadakan seminar, sosialisasi intinya bagaimana tentang ABK dan bagaimana parenting ya. Dan alhamdulillah kami juga mengadakan pelatihan-pelatihan baik kepada ABK maupun pemerhati ABK, pendamping seperti itu. Ya, lanjut, kita ada foto-foto di sini ya kegiatannya. Jadi kegiatan itu kita bagi dua, kegiatan di dalam gedung dan kegiatan di luar gedung. Maksudnya di dalam yayasan dan di luar yayasan. Yayasan berada di sekarang ini di Sidoarjo, di Jalan Manggis Tengah 4, Jalan Manggis Tengah 3, nomor T127, Pondok Chandra, Waru. Jadi yang di dalam gedung kami bagi dua lagi, yaitu kegiatan untuk orang tua dan kegiatan untuk ABK-nya. Orang tua lebih kepada parenting atau bagaimana menghandle ABK, dan kegiatan ABK lebih kepada bagaimana mereka bisa berkreativitas ya. Dan saat ini izin operasional yayasan adalah lembaga pelatihan kerja ya. Dan kemudian yang di luar gedung itu kita banyak mengadakan sosialisasi tadi berupa kunjungan ke tempat-tempat umum seperti di foto ini adalah kepada dinas pemadam kebakaran, penyuluhan, ya, posyandu dan sebagainya, ataupun kita mengadakan kegiatan penampilan anak-anak ya secara offline tentu saja pada saat sebelum pandemi, dan juga kita bekerja sama dengan banyak pihak. Contohnya di sini kita kerjasama dengan Dudi, dunia usaha dan dunia industri ya. Di sini dengan hotel ya. Lanjut. Ya, ini adalah cara-cara dari yayasan agar orang tua dapat atau memberi kesempatan kepada ABK untuk dapat menunjukkan minatnya dengan mengadakan lomba atau festival secara online. Oh, kok punya saya ada suara nih, ada chat. Mas Mas Aziz, Pak Aziz, suara saya terdengar enggak ya? Terdengar. Oke, ya saya lanjutkan ya. Soalnya ada suara, ada tulisan tidak terdengar. Nggih. Silakan Bapak coba di ini apa volumenya mungkin dikeraskan ya. Lomba yang kita lakukan adalah lomba fotografi, lomba menulis, lomba. Jadi intinya lomba-lomba yang bisa diadakan diadakan untuk ABK bisa perform ya. Jadi di sini juga ada lomba bersuara atau festival bersuara. Ini kan karena kami melihat jarang ada festival di mana ABK yang belum bersuara dengan jelas ya, ada kesulitan dalam mengucapkan artikulasi ya, dalam kelancaran dalam membaca dan sebagainya. Jadi kita membuat sebuah festival berani bersuara untuk berdaya, festival di mana kita memberikan kesempatan kepada ABK yang kurang lancar bicaranya atau bicaranya dengan memakai bahasa isyarat ataupun dengan gambar seperti itu, di mana dia bisa mengekspresikan keinginannya, persepsinya maupun pikiran dan perasaannya seperti itu.
Dan juga ada lomba yang dengan memakai reels ya. Jadi kita ada untuk yang festival khususnya Down syndrome, ataupun di sini tertulis untuk musik. Jadi bagaimana bisa menggunakan alat musiknya. Jadi ini bukan yang terbaik gitu ya performnya, tapi adalah yang paling unik. Dan yang terakhir adalah festival kemampuan yang pernah kita lakukan adalah festival kemampuan. Kita akhirnya karena banyak sekali pesertanya, kita bagi 3, yaitu kemampuan dalam membuat handicraft, yang kedua kemampuan dalam dia berolahraga, dan yang ketiga adalah kemampuan dalam tampil ya, dalam seni pertunjukan seperti itu. Jadi ini yang tahun lalu ya, kita insya Allah nanti dalam tahun ini kita akan juga mengadakan festival yang intinya bahwa bakat apapun, minat apapun bisa menjadi potensi, dan ini bisa disajikan atau bermanfaat bagi kita semua, tidak hanya untuk ABK dan keluarganya ya. Ya, lanjut. Nah, ini adalah kegiatan atau hasil karya yang bisa dinikmati kita bersama. Jadi kita melihat apa sih sebetulnya kemampuan ataupun yang disukai dikerjakan oleh ABK, maka di sini kita membuat melihat ABK. Di sini kebetulan Isyati dan Andre namanya, kita lihat sama-sama udah dewasa 49 dan 39, dan sama-sama cerebral palsy ya. Mereka bisa menulis, yang Andre sudah 49 lulus SD, yang Isyati 39 tidak pernah sekolah tapi kuat kemauannya untuk bisa belajar, dan alhamdulillah bisa membaca, menulis juga. Namun keduanya karena ada spastisitas atau kekakuan dari ototnya sehingga tulisannya jelek, akhirnya kita ajari untuk menggunakan laptop, dan akhirnya alhamdulillah dengan laptop itu lebih mudah untuk diedit dan sebagainya, dan untuk memperluas tulisannya ya, jenis tulisannya kita gali lebih dalam, kita ajak bicara, ngobrol tentang masa lalu bersama yang berkebutuhan khusus maupun dengan keluarganya, sehingga lebih banyak lagi menceritakan tentang masa kecilnya, tentang keinginan, kekhawatirannya, dan cita-citanya, ataupun mungkin karena sudah dewasa ya, tentang kisah cintanya seperti itu. Jadi silakan teman-teman untuk mengapresiasi, harga bukunya 80.000 di luar ongkos kirim, dan ini bisa merepresentasikan, mewakili suara hati dewasa berkebutuhan khusus, sehingga kita terutama yang tidak terkait langsung dengan ABK maupun disabilitas dapat mengerti tentang apa yang dia rasakan, dan bisa kita membantu mereka sama-sama saling bantu untuk terjadinya dunia yang lebih baik seperti itu. Jadi silakan teman-teman untuk pesan, ada narah hubung tersebut ya. Ya, lanjut. Ya, kami juga beberapa ABK kadang-kadang orang tuanya juga menyampaikan bahwa anaknya belum bisa apa-apa walaupun sudah dewasa. Jadi kami bersama-sama dengan crafter ya, kita minta anak tersebut untuk coret-coret. Kebetulan juga ada dari hotel memberikan spray ya banyak gitu, sehingga kita potong-potong seluas HVS gitu ya, dan akhirnya anak-anak ini mencoret-coret di situ, dan nantinya dipercantik oleh orang tuanya dengan arahan dari crafter sehingga lebih layak jual, dan akhirnya kita tempel di sarung bantal, tote bag, dan sebagainya. Dan bagi yang sudah halus motoriknya, sehingga bisa membuat lebih banyak ya, seperti ini boneka dari
yoyo, kain yang dipotong bundar terus diserut ya, sehingga jadilah nanti lingkaran-lingkaran dan disusun jadilah boneka seperti itu. Jadi teman-teman silakan mengapresiasi karya-karya kreatif bersama. Jadi kita namakan co-creativity antara ABK dan para pemerhati ya, tidak hanya orang tua tapi para volunteer ya, dan nantinya kita bisa jual bersama-sama, namanya co-preneurship ya, sehingga kita bekerja sama dengan para pihak seperti hotel untuk bisa memajang karyanya saat ini. Jadi contohnya saat ini kita sudah bekerja sama dengan Shangri-La Surabaya ya, tiap bulan Desember Natal gitu ya, kita mengadakan pameran di sana, dan alhamdulillah saat ini bekerjasama dengan IPIS Surabaya City Center, karya anak-anak ini dipajang, dan alhamdulillah pada Hari Disabilitas Internasional pada tahun 2021 kita mengikutkan karya-karya ini pada lomba UMKM disabilitas yang diselenggarakan oleh Permata Bank dan menang juara 1 nasional. Jadi teman-teman silakan mengapresiasi karya-karya ini, pesan di nomor kontak atau melihat di yayasan yaitu di Sidoarjo ya. Lanjut, atau di IG Peduli Kasih ABK. Seperti yang saya kemukakan tadi, jadi kita izinnya adalah sekarang ini lembaga pelatihan kerja, dan alhamdulillah sudah menempati tempat sendiri, rumah sendiri ya, dapat hibah gitu di Jalan Manggis Tengah 3T127 Pondok Chandra. Dan kita mengadakan pelatihan-pelatihan kerja, atau di sini buat yang masih belum siap kerja, kita namakan kreativitas dalam bentuk seni, kuliner, multimedia atau fotografi, literasi seperti public speaking ya, dan menulis serta bela diri. Jadi di sini terjadi banyak sekali pelatihan-pelatihan yang kami adakan, namun ada kendala ya, sudah ada gedungnya, sudah direnov dan sudah dipakai, namun sarana prasarana untuk berlangsungnya kegiatan ini masih kurang. Jadi ini memang program ABK itu adalah program maraton ya, kerja maraton panjang waktunya, dan kemudian juga kerja kolektif, banyak yang perlu diajak kerjasama. Jadi silakan teman-teman untuk bisa berdonasi, ada nomor rekening dan narah hubung yang bisa dihubungi ya. Terima kasih. Lanjut lah ya. Silakan. Yeah. Ya, ya. Kalau gitu saya ini ya. Jadi kita ini layanannya lebih banyak, Yayasan Peduli Kasih ABK layanannya banyak yang gratis ya, karena kami ingin bantu. Tapi demikian kita juga perlu realistis karena perlu untuk sustain ya, untuk bisa bertahan lama kita mengadakan kerjasama sehingga kita bisa mendapatkan kemudahan-kemudahan. Jadi saat ini seperti ini ya, kita mengadakan kerjasama dengan KBIH Baitul Isa mengadakan program umroh. Jadi yang dimaksud umroh di sini umroh untuk orang reguler bisa, karena memang Baitul Isa mengadakan umroh, paket umroh seperti itu maupun haji ya. Tapi kami juga menyediakan paket-paket untuk ABK. Jadi silakan ABK bisa ikut ya, atau bisa juga ditemani keluarga tentu saja, atau bisa juga ditemani dengan para dai yang dimana kita kerjasama. Dai-dai itu adalah mereka dinas di NTT, di mana kita kerjasama dalam pengadaan kurban. Ya, pada saat kurban, jadi memang dai-nya kita sudah kenal sebelumnya, dan alhamdulillah program kurban bersama dai di NTT ini sudah berlangsung 8 tahun ini. Ya, jadi silakan teman-teman, ini ada program-program dilanjut, ya. Slide-nya, jadi ada program Toif, ini sudah berlangsung, tapi selama 2003 nanti
2023 ada tanggal-tanggal yang akan diberitahukan kemudian ya. Intinya selalu ada paket baru, paket umroh baru. Lanjut. Nah, oke, ada juga paket promo ya. Ini dan juga paket selama bulan puasa ya, dan juga paket plus yaitu ke Turki seperti ini ya. Jadi silakan untuk bisa join bersama. Dan yang terakhir ini adalah informasi tentang Zoom. Jadi Zoom kita ini dilaksanakan 3 kali seminggu untuk tujuannya adalah satu, agar orang tua tidak merasa sendiri. Jadi kami memberikan informasi dan inspirasi pada orang tua maupun pada pemerhati ABK maupun para profesional yang terkait dengan ABK. Dan kemudian kita kerjasama dengan media, tadi 2 media, kita selain direkam dalam YouTube Peduli Kasih ABK, channelnya juga direkam oleh Harian Surya maupun Tribun Jatim. Jadi seperti sekarang ini, jadi narasumbernya adalah macam-macam, ada dari profesional ya terkait ABK maupun para orang tua yang sudah selesai dengan ABK-nya ya, atau ABK-nya yang sudah bisa bermanfaat, yang sehingga menjadi contoh atau teladan seperti itu. Dan yang terakhir adalah para pekerja seni maupun para pejabat seperti itu, sehingga saling terjadi sinergi dan menambah kualitas hidup ABK. Jadi silakan Pak Aziz untuk kita mulai Zoom ini. Ya. Baik, terima kasih pemaparan dari Ibu Sawitri Retno Hadiati. Marilah kita mulai diskusi ini, diskusi pada hari ini, karena kelas ini berupa sharing atau tanya jawab. Peserta bisa langsung bertanya secara langsung dengan narasumber menggunakan fitur raise hand, atau dapat juga mengetik di kolom chat. Sebelum bertanya, peserta yang menggunakan fitur raise hand dapat memastikan mic sudah ter-unmute. Misalnya bilang dengan selamat sore pada narasumber dan apa kabar pada narasumber. Sebelum mulai sesi tanya jawab, marilah kita simak terlebih dahulu pemaparan dari narasumber kita, yaitu Haja Deni Rahmawati. Ya, Pak Haja Deni Rahmawati, kami persilakan. Iya. Teman-teman semua, Bu Deni Rahmawati akan digantikan oleh timnya, yaitu Pak Kusen. Silakan Bapak Kusen. Oh, ya. Iya. Oke. Halo Pak Kusen, nggih. Silakan on cam nggih. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kalau on cam bisa nggak Pak? Nggak apa-apa. Oh ya, sebentar. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bentar, saya masih di jalan ini. Ya. Sebentar lagi nyampe. Bapak kalau menyetir juga nggak, ini ya kita takut untuk terjadi sesuatu. Nggak apa-apa Pak. Bapak berhenti, kita nanti ya, silakan. Teman-teman, saya sambil menunggu Pak Kusen atau tim dari DNY dengan dari Bu Deni Rahmawati, kita akan lebih banyak nanti tanya jawab tentang bagaimana sebuah usaha itu menjadi tempat yang inklusif gitu ya. Nah, ya. DNY adalah perusahaan kosmetik ya yang juga memperkerjakan banyak disabilitas. Jadi sudah merupakan tempat yang inklusif ya untuk ABK
bekerja tempat kerja yang inklusif seperti itu. Tempatnya berada di Sidoarjo dan ini sudah akan dekat sekali ya Pak Husen. Ada banyak pekerja-pekerja disabilitas yang dipekerjakan oleh DNY. Salah satunya adalah tunarungu seperti itu, ya. Saya hanya menggantikan sebentar sampai Pak Husen siap untuk menjadi tamu pada hari ini atau Bu Deni Rahmawati yang menjadi tamu pada hari ini. Alhamdulillah saya sudah berhenti dan sudah bisa join. Oke, silakan Pak. Nggih. Silakan. Ya. Assalamualaikum, selamat sore semuanya. Nggih. Salam. Sebelumnya mohon maaf karena Ibu masih di Jakarta dan masih belum bisa kita hubungi. Tadi juga kita hubungi sudah mengiyakan, namun kesibukan beliau ya, sehingga ini masih belum bisa kita hubungi. Yang mana saya insya Allah bisa menggantikan beliau untuk diskusi di sore hari ini dengan teman-teman sekalian. Jadi alhamdulillah. Jadi Ibu Deni Rahmawati dari owner DNY Skincare yang alhamdulillah sudah 16 tahun dan sudah mau ke 17 nanti insya Allah bulan Juni. Dan Ibu sangat konsen dan sangat perhatian dengan para penyandang disabilitas. Alhamdulillah di klinik ini beliau sudah mempekerjakan ada 5 anak disabilitas. Jadi ada dari tunarungu wicara, kemudian ada daksa, kemudian ada anak sluren, kemudian yang satu lagi itu anak yang dulunya hidrosefalus, kemudian lulus SMA sampai SMA, sehingga untuk kemampuan baca dan hitungnya tidak bisa. Nah, nyari kerja di mana-mana susah, akhirnya kita rekrut di tempat kami. Jadi seperti itu. Ya. Kita langsung tanya jawab berarti ya Bapak ya. Silakan Mas Aziz. Boleh. Baik, ini ada pertanyaan di kolom chat Pak ya. Pak Kusnaini ya. Pak Husen. Pak Husen ya. Berikut pertanyaan yang ada di kolom chat ya dari Yayasan Peduli Kasih Anak dan Khusus. Pertanyaan pertama, bagaimana menunjukkan sikap dalam bekerja di perusahaan yang menerima teman-teman difabel? Itu pertanyaannya Pak Kusen. Bisa diulang Pak? Ya. Saya ulang lagi ya. Bagaimana menunjukkan sikap dalam bekerja di perusahaan yang menerima teman-teman difabel? Ya, jadi untuk penerimaan anak-anak difabel, jadi sebelumnya memang kami harus mengetahui dulu anak-anak ini kelemahannya di mananya begitu. Jadi sehingga kita bisa memposisikan anak-anak ini sesuai dengan kemampuannya, dengan apa yang mereka bisa. Dan ternyata alhamdulillah anak-anak ini kalau kita dampingi memang butuh kesabaran, ya alhamdulillah mereka bisa. Oke. Ada hambatan nggak Pak? Saya ikut bertanya ya Pak Aziz maupun Pak Husen. Jadi adakah hambatan dari perusahaan terhadap memperkerjakan ABK ini? Silakan Bu. Kalau untuk hambatan, alhamdulillah, jadi itu semuanya kami buat untuk juga proses pembelajaran kami dan pendekatan kami untuk anak-anak disabilitas. Jadi kalau untuk yang namanya Fauzi ini anak Floren. Jadi ketika hari ini diinstruksikan untuk begini gitu, besoknya beliau sudah lupa lagi. Jadi untuk setiap hari memang kita dampingi.
Jadi seperti itu dan alhamdulillah teman-teman di klinik kami di Sampaikan lingkungan ke kerja kami. dosen kalau aku, halo, sampaikan ke dosen. Oke, silakan lanjut. Iya, nggak apa-apa. Iya, jadi seperti itu. Jadi lingkungan kerja di tempat kami ya alhamdulillah semuanya support gitu. Jadi anak-anak ini bisa nyaman dengan bekerja. Mungkin Oke. ibu sudah online kayaknya. Ini silakan Bu Deni. Ini ya. Iya, ibunya sudah online ya, jadi bisa langsung ke beliaunya. Oke, Bu Deni, silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon Alhamdulillah, maaf Ibu, waalaikumsalam karena warahmatullahi kesibukan saya, jadi saya sampai lupa Bu kalau hari ini. Tadi siang tuh saya sudah nanti jam 4 jam 4. Ternyata banyak tamu di sini akhirnya kelupaan Bu. Saya Ya, mohon Pak. maaf, Apa Bu? maaf Nggih. yang sebesar-besarnya. Ya, terima kasih Bu sudah berkenan hadir. Silakan ditambah Ibu, tadi ada pertanyaan tentang bagaimana disabilitas ini dalam bekerja, dan yang kedua pertanyaan ada hambatan atau tantangan apa dari perusahaan untuk bisa memperkerjakan ini. Silakan Bu. Terima kasih Ibu sebelumnya, terima kasih untuk waktunya. Jadi kalau kami ini terus terang, kenapa kami ini bisa menerima anak-anak berkebutuhan khusus? Itu kan sebenarnya karena ada support dari teman-teman juga. Saya merasa bahwa ini kan anak-anak itu seperti anak kami. Anak kami ini seperti anak kami ini, saya berpikir bahwa kalau bukan aku yang melakukan ini semuanya siapa? Kalau ngomong masalah plus minus dan lain-lain, otomatis kita pun akan punya perasaan juga seperti yang lainnya, yang normal, bahwa kenapa kita harus ambil yang anak disabilitas sedangkan gajinya juga sama dengan yang lain. Sedangkan untuk itunya, sedangkan anak-anak normal pun kita bisa menggaji dengan pekerjaan dia yang bagus. Sedangkan anak-anak berkebutuhan khusus, gaji mereka adalah sama tapi dia tertentu. Tapi kami tidak masalah itu, tapi kami akan mencoba bahwa mengenalkan DNY ini memang milik anak-anak disabilitas. Artinya bahwa tempat kami ini memang ya diberikan untuk peluang kerja untuk anak-anak disabilitas utamanya. Kami sangat memahami dengan kelebihan dan kekurangan masing-masing. Karena kalau bukan kami yang melakukan itu sendiri, siapa lagi? Kami berpikir seperti itu. Saya berharap suatu saat nanti paling tidak 50% itu adalah anak-anak disabilitas, gitu loh. Jadi saya berusaha sebisa saya, bahkan kalau memang bisa ya 80% pun tidak ada masalah. Saya berharap bahwa klinik disabilitas, klinik DNJ Skincare ini ramah dengan disabilitas dan memang untuk disabilitas. Saya mulai belajar, kalaupun tidak bisa di klinik, kami akan membuat tempat kerja lain, mungkin percetakan atau membuat air minum untuk klinik-klinik kami, atau kita bisa juga membuat ini yang mudah dilakukan untuk anak-anak disabilitas, melakukan ini semuanya, bekerja di situ. Karena kami sangat berharap sumbangsih dari kami ini benar-benar untuk disabilitas, terutama untuk di wilayah Jawa Timur. Kayak sekarang yang kita lakukan, saya ingin buka toko sembako. Toko sembako karena kita perlukan berapa ribu dalam 1 bulan untuk sembako, terutama untuk anak-anak disabilitas. Air minum juga digunakan untuk klinik-klinik DNY. Terus percetakan juga untuk klinik-klinik. Artinya gini, tanpa bahasa kasarnya itu tanpa orang lain untuk membeli
produk-produk yang kita buat ini dari anak-anak disabilitas, tapi dia sudah bisa mencukupi kebutuhan dari klinik kami. Pertama itu. Terus yang kedua, hambatan untuk mereka, karena saya merasa bahwa saya punya anak berkebutuhan khusus, jadi anggap aja hambatan itu dianggap aja seperti ya begitulah. Menurut saya ya hal yang biasa gitu. Karena kalau kita ngomong sulit akan selalu sulit dan ini kita tidak akan bisa berkembang. Ya kita siapkan apa kebutuhan mereka. Kok mereka bikin sulit itu apa? Seandainya karena alatnya ini kurang, kalau anak disabilitas kan seperti ini. Ya udah kita coba untuk mempersiapkan itu supaya mempermudah mereka. Kalau sepeda motornya, seandainya sepeda motornya ini Bu, ini karena sepeda motor begini-begini, ya kita siapkan untuk itu. Tapi dalam hal bekerjanya, semoga mereka tidak ada masalah. Contohnya kayak meme. Meme itu kan bisu tuli. Artinya, seperti meme itu, dia perlu kadang-kadang kita ada shift malam sampai jam 8 malam. Kalau dia pulang sendiri kan kasihan. Kami siapkan untuk mereka tinggal di tempat kami supaya dia merasa nyaman. Jadi saya rasa semuanya pun hampir seperti teman-teman kita yang normal ya. Cuman teman-teman kita yang normal itu kadang-kadang malah lebih ngemesin daripada anak-anak disabilitas. Anak-anak disabilitas ini udah luar biasa loh Bu. Saya berharap semuanya akan menjadi berkah buat kami. Dan klinik kami ini paling tidak bisa bermanfaat untuk banyak orang, terutama untuk anak-anak disabilitas. Ini pertama kali klinik yang welcome untuk ini semuanya, artinya selama kami bisa membantu mereka, kita coba untuk bisa ini kan, bantu mereka. Memang kadang-kadang itu Bu, yang setiap mereka yang datang itu, kalau disabilitasnya terlalu berat, kami tuh sampai bingung, Mas Kusen, apa yang bisa dikasihkan ke anak-anak ya, yang bisa membantu mereka. Ini mereka juga sudah dewasa, sudah selesai kuliah atau sekolah. Seharusnya kita bisa membantu mereka. Saya selalu pikirkan mereka, paling tidak mereka harus punya pekerjaan, bisa makan nantinya setelah selesai sekolah. Mungkin sementara seperti itu dulu ya Bu. Mungkin ada lagi yang mau ditanyakan teman-teman. Monggo. Mumpung Eh, saya udah di sini. Terima kasih atas jawabannya. Ini ada satu pertanyaan lagi nih Bu ya. Iya. Bagaimana proses perekrutan bagi teman-teman difabel nih Bu untuk bisa bekerja di klinik yang Ibu punya ini Bu? Nah, saya mau teman-teman untuk bisa membantu saya dalam hal ini. Karena saya bukan expertnya, artinya begini, apa sih yang kira-kira perlu ini kan untuk mereka? Dan ini bisa apa? Kita akan coba untuk saling bergandengan tangan. Paling tidak, kita bisa saling bantu untuk itu. Karena saya kurang paham. Saya akan ciptakan tenaga kerja. Artinya gini, ini nih bisnisnya, ini loh, ini apa karyawan yang bisa membantu untuk kita. Jadi untuk itu Pak, saya mohon maaf, bantu kami untuk ini semuanya. Bagaimana? Harusnya untuk anak-anak ini pasnya untuk apa? Gitu loh Pak. Jadi kami pun masih juga kayak packing. Sekarang ini bikin kardus atau packing. Siapa yang mau memang bikin ini. Tapi harus ada orang yang membantu kita. Paling tidak, Bu, ini udah siap. Kadang-kadang itu belum siap, udah diserahkan ke kita, Pak. Nah, kita SDM-nya yang nggak ada gitu loh, Pak. Yang untuk ngajarin. Ini satu contoh meme. Meme itu kan bisa untuk model kita ya. Untuk model foto. Itu pun kita mengarahkan gayanya itu susah. Jadi itu yang harusnya 1 jam itu sudah selesai, itu bisa 1 hari penuh, Pak. Nah, saya minta bantuan dari guru-guru ataupun yang berkompeten di sini untuk membantu kami. Kalau memang ini, kira-kira lihat di kami, klinik kami, apa sih anak-anak yang bisa untuk lakukan di situ. Kalau beautician silakan. Kalau memang packing, coba kita untuk ambil dari anak-anak packing gitu loh Pak. Kalau mereka, saya tuh kadang-kadang kalau mau meminta mereka menjadi kayak cleaning service, saya nggak tega. Karena saya melihat itu seperti anak kami, anak saya gitu loh. Saya nggak tega gitu loh. Ya kalau bisa packing, bikin kardus, kita bikin toko sembako,
bagaimana kita atur. Tapi DNY yang akan berusaha untuk bisa membantu mewujudkan itu semuanya. Paham maksud kami ya Pak? Kami ini masih taraf belajar. Kami masih taraf belajar dan kami akan berusaha yang terbaik untuk teman-teman disabilitas. Paling tidak meringankan sedikit aja untuk mereka. Insya Allah saya akan berjuang untuk ini semuanya. Karena kami sudah bentuk dalam bentuk yayasan. Jadi yayasan itu nanti, saya sudah sampaikan bahwa yayasan itu nanti yang akan mengurus semua klinik-klinik kita. Dan yayasan itu yang nanti akan memberikan bantuan kepada disabilitas. Memang sebenarnya kami waktu itu tidak kepingin punya cabang terlalu banyak seperti sekarang ini. Tapi saya berpikir sama suami bahwa sepertinya kita nggak bisa ini. Kalau cuma satu klinik untuk bisa bantu se-Jawa Timur, terutama disabilitas. Kita perlu banyak. Paling tidak ketika kami sudah tidak ada berdua, ini akan menjadi amal jariah kami. Jadi klinik ini memang kami buat untuk mereka, gitu Pak. Jadi memang sudah kami usahakan. Memang ini masih taraf pembenahan terus makin hari makin harus. Tapi kami akan siapkan itu semuanya. Siapa orang yang akan ini kan semuanya memang benar-benar harus yang amanah Pak. Terus terang, karena klinik ini kan makin hari makin besar. Nah, dari nanti pendapatan dari klinik-klinik ini yang akan masuk ke yayasan. Yayasan ini nanti yang akan menyebarkan semuanya ini untuk mana disabilitas yang kita akan perlu bantu. Kita buat apa untuk mereka, ataupun kita buat pelatihan, atau mungkin dalam bentuk usaha. Cuman begini, kalau dalam bentuk usaha, biasanya kendalanya itu kadang-kadang 3 bulan mereka kita kasih untuk ini, mereka balik lagi modalnya sudah nggak ada, Pak. Kalau saya lebih suka yayasan yang akan membuatkan usaha. Ya, mungkin toko sembako. Oke, kita bikin toko sembako. Tapi kita rekrut mereka sebagai pegawai kita. Satu itu. Kedua, percetakan. Percetakan itu kita buat percetakan. Nah, nanti mereka pegawainya. Silakan dikelola secara baik. Jadi, itu pun kita tidak untuk dijual keluar, tapi untuk memenuhi kebutuhan daripada DNY itu sendiri. Terutama untuk membantu teman-teman mereka. Maksud saya seperti itu gitu loh Pak. Maksud kami itu. Terus terang memang perusahaan ini kan kebetulan kami itu punya anak cuma satu Pak, berkebutuhan khusus. Jadi kami pikir biarlah dia juga banyak temannya di situ nanti. Jadi nggak ada pikiran ini gimana ya, kita harus ngurusin gimana. Simple aja, nggak usah kita itu yang kita inikan, kita lakukan. Paling tidak suatu saat nanti kepinginnya juga bikin tempat hafiz Quran juga untuk mereka, gitu loh Pak. Jadi sekarang tanah sudah kami siapkan. Memang saat ini kita ini lagi menyiapkan ibaratnya itu tempat untuk pencari uangnya dari yayasan DNY Skincare ini nanti. Nah, DNY Skincare ini nanti yang akan mengawasi ataupun memberikan kemana uang ini harus diinikan ke orang-orang. Gitu loh Pak. Harus diinikan kemana? Apa kita bikin sekolah? Bisa juga untuk pelatihan mereka. Yang jelas selama itu jelas semuanya, kita akan coba bantu. Nah, tolong bantu kami untuk masukkan ini semuanya. Saya akan coba untuk membantu secara ininya. Oh Bu, ini perlu kayak facial, beautician. Kalau bisa bantu mereka untuk kemana kita arahnya. Arahkan mereka ke beautician, bawa ke kami akan terima untuk itu semuanya Pak. Paham ya Pak? Mungkin ada lagi Pak yang ditanyakan? Baik, ada lagi nih pertanyaan. Pelatihan apa sih yang biasanya dilakukan oleh tim dari klinik Ibu nih pada teman-teman difabel agar dia terampil? Untuk pelatihan kami serahkan semuanya ke Kusen, ke CSR kami Pak. Gitu loh. Kami hanya mendanai aja, artinya gini, laporan yang masuk ke kami adalah laporan yang sudah jadi, seperti mungkin Ibu anak ini perlu biaya sekolah untuk terapi, biasanya kan terapi-terapi itu Pak. Ini nih kita masih baru Pak, terus terang kami ini kita masih baru, saya mencoba untuk menjajaki semuanya ini. Nah, kalau
ada teman-teman yang mau kasih masukan ke kita, kira-kira ininya apa, kami akan siapkan dana dan kami lakukan di DNY untuk teman-teman difabel. Paham ya, Pak? Bang. Baik, ada pertanyaan lagi kira-kira dari peserta. Silakan. Iya. Iya. Saya Sawitri, Bu. Saya Bu Iya, Deni. Bu. Saya Ketua Yayasan Peduli Kasih ABK. Terima kasih Ibu sudah sangat welcome untuk anak-anak berkebutuhan. Bukan anak-anak ya, kalau sudah kerja kan nggak boleh anak-anak. Untuk teman-teman ya, Bu. Ya, teman-teman berkebutuhan khusus maupun disabilitas untuk bisa berkarya di tempat Ibu. Dan sungguh mulia niat Ibu untuk bisa bersama-sama mereka, untuk bisa sama-sama sejahtera seperti itu ya Bu. Terima kasih banyak. Cuman permasalahan memang Yayasan Peduli Kasih ABK ini kan sudah berdiri sejak 2012 ya Bu. Dan memang kami niatnya itu adalah tidak ada batasan umur, jadi memang beberapa anak kami ada yang paling tua, sekarang ini 49 tahun, Bu. Tapi sebagaimana Ibu juga melihat sendiri ya, hambatan di ABK, hambatan di special need atau disabilitas itu kadang mereka belum siap kerja, ya Bu ya. Sehingga kita juga meskipun izin kita adalah lembaga pelatihan kerja, namun saya matur juga kepada Dinas Tenaga Kerja Sidoarjo yang memberi izin bahwa terutama apalagi kami terutama nyasarnya ke keluarga dengan ABK dari yang kurang mampu, sehingga lebih banyak yang tidak siap kerja, belum siap kerja, sehingga kami mengadakan kreativitas seperti itu Bu. Jadi seperti yang sudah disebutkan tadi, ada seni, ada bela diri, ada kuliner, ada fashion, ada literasi, ya, dan sebagainya, sehingga mereka punya bekal. Karena kadang kami melihat itu mereka bekerja di suatu tempat, itu juga kesulitan transportasinya. Seperti itu ya, mereka harus diantar oleh minimal 2 orang seperti itu, karena ya mobilitas betul. Dan juga mungkin mereka nggak bisa lama kerja. Jadi kalau kerja lama akhirnya nanti malah mengganggu ya, seperti itu. Memang kalau di luar negeri kan memang ada pekerja perwakilan dari suatu organisasi, jadi dia independen yang bisa membantu agar sama-sama pihak pemberi kerja ini tidak merasa terrepotkan, seperti itu kan Bu. Jadi tapi karena di sini di Indonesia belum ada, sehingga ya kita coba dengan mempersiapkan mereka untuk siap bekerja. Ya, tidak hanya teknis bekerja, tapi juga pendidikan karakter seperti itu. Nah, di sini pertanyaannya, bagaimana Ibu mempersiapkan ya, selain memang kita saling sama-sama belajar ya Bu, bagaimana Ibu bisa menyediakan tempat kerja yang inklusif buat disabilitas ini. Dan perlu disampaikan, kita alhamdulillah kemarin ya kita memang harus banyak bekerja sama ya Bu dengan para DIY ya. Alhamdulillah kita mengatakan kepada mereka, kita mengadakan kunjungan seperti itu, sehingga kita mengadakan kemungkinan mereka bisa memperkerjakan, karena ada undang-undang juga kan Bu ya. Betul. Undang-undang 8 itu tahun 2016, di mana harapannya itu 1% untuk perusahaan swasta bisa memperkerjakan. Tapi kan kesulitan-kesulitan banyak ya Bu ya, selain ABK-nya belum siap seperti itu. Tapi saya ingin mengetahui lebih banyak bagaimana Ibu mempersiapkan tempat kerja ini, atau setelah anak-anak ini bekerja, Ibu bisa memberikan bukan kita minta privilege tersendiri, tapi bagaimana mereka bisa nyaman, optimal dalam betul, nyaman itu. Gimana, jadi Bu Fitri, mungkin perlu saya jelaskan, saya juga masih banyak belajar, banyak kekurangan, tapi saya akan terus belajar untuk masalah ini. Biasanya gini, kayak percetakan ini kita kan ambil kertas untuk tas untuk jualan,
itu kan per bulan itu bisa sampai 20.000 sampai 15.000 sampai 30.000, Bu. Bahkan sekarang ini 30.000 piece. Nah, saya bilang sama percetakannya, aku minta percetakan tolong ya. Aku minta kalian kan ini perlu ngelem. Nah, untuk ngelem ini kamu kasihkan anak ABK berapa rupiah per losen atau per bijinya berapa rupiah, kamu harus lakukan ini. Kalau kamu nggak mau kasih ini ke anak-anak, aku nggak mau loh. Saya bilang gitu. Aku nggak mau ambil di kamu. Masih banyak tempat percetakan lain yang mau terima itu. Satu itu. Kedua, mereka yang punya seni seperti bisa membuat sendal dari itu Bu apa karet seperti itu atau yang untuk sendal hotel, silakan bikin, kami akan beli gitu loh. Memang kalaupun mereka bilang mahal, ya memang nggak apa-apa selama ke kami tidak ada masalah. Tapi saya coba untuk bicara dengan mereka, ini kenapa kok mahal? Kalau enggak, apa yang perlu kita bantu supaya ini lebih cepat dan mungkin bisa berproduksi lebih banyak supaya ini nanti kita kembalikan lagi untuk klinik kita akan mengambil ke mereka atau mungkin alatnya perlu kita belikan gitu loh Bu. Selama itu masih harganya wajar, menurut saya belum ratusan juta atau sampai puluhan juta, kami coba untuk bisa membantu, paling tidak bisa membantu dia membelikan alatnya supaya produksinya itu lebih mudah. Satu itu bagi mereka yang masih tidak bisa bekerja, hanya bisa bekerja di rumah. Satu itu. Kedua, bagi mereka yang tidak bisa bekerja, kalau memang mereka ini, saya sudah bilang sama Pak Kusen, terutama bagi yang CP itu mau dewasa, mau anak-anak, cobalah dia bantu orang tuanya untuk sembako dan mungkin bisa pempes susunya apa yang mereka perlukan. Kalau mereka mau terapi, kita coba untuk bantu membiayai terapi mereka. Nah, yang Ibu tanyakan tadi, bagaimana membuat tempat itu nyaman? Pertama, saya tidak akan lakukan bahwa kalau itu sulit bagi mereka, saya udah tahu. Jangan dikasih mereka yang sulit, yang kira-kira dia tidak bisa lakukan. Selama itu masih packing ataupun membuat dus, buat saya itu tidak ada masalah. Jadi memang kami tidak bisa memberikan kegiatan-kegiatan yang rumit ataupun perlu berpikir terlalu ini atau berhadapan dengan orang langsung. Biasanya kami mempekerjakan mereka di belakang layar yang mereka tidak merasa minder ataupun mereka tidak terlalu berat untuk mereka. Saya akan coba terus gali mereka apa sih sebenarnya kekurangan dari teman-teman ini. Oh kok kira-kira saya selalu tanyakan. Makan dari kita sudah dapat. Artinya dia mau turun naik seumpama dia lantai 2, makan sudah dari kami. Terus mungkin kayak transportasi mereka bisa naik sepeda motor. Kalaupun seandainya ada sepeda motor dia ada kerusakan, kita coba untuk bantu untuk itu semuanya. Untuk membuat dusnya, itu kebetulan anak itu slow Lawrence sama satunya lagi kakinya yang ini terus jadi masih belum begitu rumit Ibu. Jadi masih bisa secara seperti anak-anak biasa gitu. Tapi kami akan terus siapkan terus. Kalau memang Ibu bisa melakukan pelatihan itu untuk anak-anak di tempatnya Ibu, kami akan coba untuk bantu apa yang perlu kita dipersiapkan untuk itu semuanya. Mungkin beautician, Ibu perlu apa untuk mereka diajarkan itu. Kami akan coba paling tidak kita ngambil dari tempat Ibu juga. Atau tempat yang mudah aja, nggak usah terlalu sulit-sulit. Kalau mungkin seperti CS kan nggak mungkin Ibu, gitu loh. Jadi sebaiknya kita berikan yang mereka ringan, tidak terlalu berat untuk mereka. Mungkin sementara itu ya Bu Safitri ya. Coba kami minta bantuan dengan Ibu, apa yang perlu kami siapkan untuk teman-teman semuanya. Kita akan siap lakukan untuk itu semuanya. Yang penting jangan sampai mereka itu begitu selesai dari PKL ataupun dari tempat Ibu, dia tidak bisa bekerja. Kita usahakan
yang udah bisa kita lakukan untuk bekerja di tempat kami. Mungkin begitu Ibu. Alhamdulillah, terima kasih banyak Bu kesempatan dan niat Ibu yang begitu mulia. Mudah-mudahan beriringan ya kita ini, jadi kita Iya, mempersiapkan. iya. Ya, ini memang kita belum bisa 100% bersama ABK karena saya masih perlu banyak orang pendukung untuk ini semuanya, gitu Betul. loh. Jadi Iya. benar-benar saya ibarat kata ini kalau orang Jawa ngomong, saya ini orangnya kan nggak bisa ngomong halus ya Bu ya. Artinya begini, saya siapkan untuk mesin pencetak uangnya, Ibu yang siapkan orangnya, kita coba kerjasama untuk itu semuanya. Siap. Bagaimana yang harus kita lakukan? Karena memang kalau saya secara pribadi untuk anak kami kan, ya saya paham dengan anak kami. Tapi orang-orang lain yang ABK-ABK lain ini, saya nggak paham Ibu. Betul. Apa yang harus saya lakukan? Itu perlu masukan dari banyak orang. Iya. Tapi tolong saya bantu untuk ini semuanya. Teman-teman harus bisa membantu saya. Ini harus bagaimana? Karena ini awal ibaratnya awal kita melakukan ini semuanya. Saya coba bahwa memang kami berdua suami sama saya sepakat untuk klinik ini kita berikan untuk disabilitas gitu loh. Artinya kita harus banyak melakukan kegiatan untuk disabilitas. Nah, melalui yayasan nanti ada DNY Foundation yang akan dibawa ini semua. Ya, jadi sekarang ini Ibu, kami sudah lakukan ini semuanya. Paling tidak sekarang sudah ada 6 cabang, mau 7 cabang. Nanti akan tumbuh lagi beberapa cabang dengan online kami. Jadi nggak usah khawatir, insya Allah selama semuanya amanah, saya akan bantu untuk itu semua. Alhamdulillah. Terima kasih banyak. Silakan Mas Aziz, karena Mas Aziz ini kan juga pelaku ya, maksud saya disabilitas juga. Jadi memahami, karena disabilitas itu kan sangat luas sekali kondisinya ya, kondisi sangat luas sekali. Silakan Mas Aziz untuk bertanya. Langsung beliau kan moderatornya. Buka 7 cabang nih Bu. Kira-kira di Jakarta ada nggak Bu? Kebetulan saya tinggal di Jakarta dan kebetulan saya juga ada teman-teman disabilitas. Ya. Saya maunya di Jakarta juga ada Bapak, tapi ini belum ada Pak. Tapi ini belum ada. Tapi insya Allah doakan ya Pak ya. Saya percaya dengan kekuatan ini semuanya Allah akan ridho. Insya Allah sampai ke Jakarta. Saya percaya itu, gitu loh. Jadi memang kenapa saya gandeng SR, gitu loh. Kenapa gandeng SR? Artinya SR juga butuh uang untuk sedekah rombongan, butuh uang untuk mengobati mereka. Artinya saya mau disabilitas itu juga nanti nyaman ketika mereka sakit, ketika mereka memerlukan ambulan atau apa, kita bisa bantu dengan free semuanya, gitu loh Pak. Jadi saya coba untuk menggandeng itu semuanya untuk kemudahan-kemudahan teman-teman disabilitas. SR itu apa Bu tadi kok? Sedekah rombongan Ibu. Oh. Jadi kami DNY bekerja sama dengan sedekah rombongan juga. Itu dia mengobati orang-orang sakit, terutama BPJS kelas 3. Kita tidak perlu mengeluarkan biaya banyak-banyak Ibu. Artinya 0%, ambulan juga gratis, terus makannya juga gratis dapat dari mereka. Nah, kita setiap minggu kita memberikan 1 bulan itu kurang lebih 100 juta untuk mereka, untuk kegiatan sosial mereka. Nah, dari situ karena dia ada di Indonesia, ada semua. Jadi itu bisa membantu disabilitas juga seluruh Indonesia. Maksud saya seperti itu, gitu loh. Iya, ya. Ya silakan Mas Aziz lanjut, karena beliau kalau saya kan lebih kepada OPD ya Bu ya, organisasi penyandang disabilitas. Jadi kami bergeraknya karena ya memang ada kedekatan emosi terhadap ABK, tapi dan kami sudah 11 tahun dengan bermacam-macam jenis ke-ABK-an. Jadi kita melihat memang kondisinya itu sangat luas ya, sangat kompleks. Betul. Saya paham dan itu semuanya juga perlu dana untuk melakukan itu semuanya. Saya akan support Ibu, paling tidak gini. Saya mau mereka bekerja, mereka ada pelatihan bekerja
dari tempat Ibu juga tidak ada masalah. Insya Allah. Mereka bisa kita arahkan pekerjaan apa untuk kami. Paling tidak mereka keluar dari sana, mereka dapat bekerja. Sebenarnya kalau saya mau, saya bisa menciptakan tenaga kerja seperti catering. Kami lakukan ini setiap Jumat tuh sekitar Sidoarjo sama Surabaya aja sekitar 5.600 nasi kotak. Kita bisa buat itu untuk disabilitas. Gitu loh. Saya itu ada 19 catering yang mereka warung-warung kecil yang mereka tidak mereka tidak laku ataupun ini kita coba kita arahkan, tolong ini harus buat seperti ini, satu kotaknya 15.000 per kotaknya. Nih kita kasih 300 satu orang satu catering 300 pack. Ternyata dia jelek, kita turunkan 50, nanti jelek lagi kita turunkan lagi 50, jadi tinggal 200. Berarti kamu nggak mampu 300 gitu. Nah, itu aja satu contoh bahwa kita bisa produktif di situ. Lapangan kerja itu kita nggak usah kita jual keluar, DNY yang akan membeli. Jadi uang itu muter lagi dari DNY, muter lagi untuk DNY lagi. Itu yang ada di pikiran saya. Kenapa sembako? Karena saya setiap bulan bikin 2.700 pack sembako. Udah berapa itu yang uang kita keluarkan? Kurang lebih sudah lebih dari 200 juta. Lah uang itu daripada kita kasihkan orang, kenapa enggak kita sendiri yang bikin ininya sembako? Artinya DNY Skincare akan membeli sembako dari Yayasan DNY Foundation. Nah, kita kembalikan lagi ke teman-teman disabilitas gitu maksud saya. Percetakan juga seperti itu. Percetakan itu Bu, 1 bulan kita bikin dosnya aja itu sekitar 60.000 dosnya untuk nasi kotak. Nah itu kita buat percetakan. Belinya berapa, ininya berapa. Yang belikan cetakannya, artinya yang membelikan mesinnya ya DNY Bu, gitu loh. Paham ya? Tapi pekerjanya nanti disabilitas. Maksud saya seperti itu. Jadi kalau bisa tuh kita putar sendiri duit ini untuk DNY kembali lagi. DNY. Uang itu kayak air mineral. Air mineral kita punya mesin, beli mesin. Mesin berapa sih? Paling 300 juta kita beli mesin. Nah, kita buat tuh air minum itu khusus untuk klinik-klinik kami. Soalnya satu klinik itu, Bu, bisa 10 dos, Bu, satu hari. Lah kalau 7 klinik sudah berapa? Itu yang ada di pikiran saya. Nggak perlu kalau memang DNY sudah full, artinya kita sudah mencukupi kebutuhan itu, baru kita jual keluar. Maksud kami begitu. Gitu loh. Jadi kita coba untuk apa ya? Udahlah kita nggak perlu ambil di orang lain. Tapi kenapa enggak kalau disabilitas bisa? Yang packing itu juga anak-anak disabilitas. Memang untuk membangun bisnis ini sudah 17 tahun saya mengawali ini semuanya. Tapi memang membuat fondasinya ini yang sulit. Begitu ini sudah jadi, ini udah ini semuanya perlu persiapan yang sangat matang dan perlu keikhlasan yang luar biasa. Maksud saya begitu. Memang kami udah pikirkan matang-matang, ini kita harus punya cabang beberapa, paling tidak di mana ada DNY, di situ disabilitas harus dipekerjakan. Mungkin itu. Mungkin ada lagi, Bu. Ya, silakan Mas Aziz. Baik nih. Mas Aziz sementara ini Jawa Timur dulu ya Mas Aziz. Karena bangun fondasi itu nggak gampang Mas Aziz. Ya Allah. Benar. Apalagi itu soal sembako dan ada hubungannya semuanya dari uang. Ketika uang itu sudah ada, orang itu sudah beda, Mas Aziz. Ya, alhamdulillah kami ini kok dikasih rem pakem sama Allah. Ya itu tadi remnya tuh rem cakram. Ya anak kami itu gitu. Mungkin apalagi yang bisa dibicarakan. Monggo Mas Aziz. Sebentar dikit ya. Mas Aziz, kalau saya punya ide nih. Bagaimana caranya ya? Nih, semua disabilitas nggak ada nggak pakai gadget. Benar nggak? Iya. Betul kan? Saya tidak tahu. Ini sebenarnya udah beberapa tahun ini yang ada di otak saya bahwa bagaimana caranya kita itu membuat tim online yang
bagus untuk penjualan online. Mas Aziz, kami ini 1 bulan yang kami ya biasa seperti ini aja 1,5 M 1 bulannya penjualan. Apalagi kalau anak-anak disabilitas ini dia selalu bawa gadget, kenapa dia nggak jualan produk kami? Bahkan kami akan berikan, kalau di orang lain mungkin hanya potongan 10.000 per item. Tapi saya bisa kasih mereka satu paket itu bisa 100.000. Coba Mas Aziz pikirkan, ketika mereka hanya berjualan satu paket, mereka dapat 100.000, bagaimana sehari? Atau paling tidak begini, mereka 50.000 aja nggak usah muluk-muluk, 1 hari. Bisa untuk makan. Benar nggak? Benar. Satu itu. Kedua, jadi bikin grup seperti itu. Siapa leadernya? Kita lakukan, karena saya nggak paham bagaimana harus mengajarkan mereka untuk bisa berjualan online, dan kami akan lakukan, maksudnya untuk brandingnya, semuanya kita akan kasih ke mereka. Kita yang akan branding, mereka yang jualan. Paham ya Mas Aziz maksud kami? Nah, ini yang kita harus punya. Paling tidak hanya jualan di NY. Jadi kita bikin toko kosmetik dalam bentuk offline, online. Jadi tinggal kalau dia udah mahir, dia bisa jualan lewat HP ini. Bayangin kalau 1 hari 50 atau 100.000 Mas Aziz, sudah berapa? Nah, tolong juga digarisbawahi, pemakai kosmetik itu seperti merokok loh. Edik. Artinya kalau dia sudah cocok pakai itu, dia akan kejar terus dan nggak akan berpaling. Paham ya maksud kami? Sedangkan klinik-klinik kami sudah tersebar. Insya Allah kalau seperti itu kita akan cepat ini. Pertama, saya juga diuntungkan. Kedua, disabilitas juga akan diuntungkan untuk itu. Memang harga itu akan saya samakan dengan harga orang yang punya klinik. Artinya klinik-klinik itu kan ada sebagian klinik kami itu punya ini kami, rekan kami. Jadi 50-50 kami. Jadi enggak asalkan mereka menjualkan lewat HP ini, mereka juga dapat duit. Iya enggak? Ini masih jarang loh. Nah, saya itu nggak punya ilmunya. Kalau bikin kumpulan kecil dulu untuk menjual produk-produk ini. Kalau sudah bisa, baru nanti kita sebarkan. Saya siap untuk membiayai untuk itu semuanya. Ayo, sepertinya itu lebih efektif. Kita harus pecahkan ini. Kalau kita tidak pecahkan ini semuanya, pekerjaan ini semuanya, Mas, kasihan mereka. Mereka mau kerja apa? Apalagi yang mereka berat. Tapi mereka masih bisa bawa handphone kemana-mana. Benar nggak? Orang yang buta aja bisa. Mereka tuh loh suka YouTube-an. Saya tahu. Mereka pintar banget. Nah, kenapa enggak mereka hanya berjualan 1 paket atau 2 paket sehari? Betul nggak? Ya. Itu mau saya. Ayo, kami akan bantu, kami akan support. Siapa yang ini semuanya, nanti tinggal bilang ke saya atau Pak Kusen, gimana enaknya. Iya, insya Allah. Jadi memang perlu sinergi, saling menguntungkan seperti itu, Bu ya. Betul. Ini titik temunya ini yang memang perlu dicari, perlu dipersiapkan seperti itu, ya. Ya, maksud saya gitu Bu Safitri ya. Mungkin ini tidak terlalu berat bagi mereka untuk bekerja, untuk bertemu dengan orang. Sebaiknya kita berjualan online karena ini sudah dunia digital. Maksud saya begini Bu, Betul. kita udah pergi ke luar negeri, ke Amerika ataupun kemana. Di sana Ibu, itu mereka itu Matahari seperti toko-toko besar itu mereka udah pada tutup. Kenapa? Mereka lebih suka berjualan online. Pertama, harganya lebih murah. Dia tidak kena pajaknya terlalu tinggi daripada dia buka toko. Jadi sekarang era ini sebaiknya kita bisa lakukan ke teman-teman disabilitas itu.
kasih mereka pelajaran untuk berjualan online, apa yang mereka perlukan untuk itu semuanya. Saya coba untuk siapkan untuk mereka, Bu Safitri. Siap, siap, insya Allah. Ya, eh, Mas Aziz ada pertanyaan lagi? Cukup, Bu. Oke. Begini Bu, Berarti udah jelas ya Bu ya, maksud saya Mas Aziz, Bu Safitri, maksud saya udah jelas ya. ya. Jadi kita coba untuk saling sinergi untuk betul, melakukan Bu. ini semuanya supaya ini bisa terpecahkan. Menurut saya untuk terdekat ini sebaiknya kita coba genjot untuk yang online. Betul. Jadi memang kita sebagai organisasi penyandang disabilitas dan teman-teman dari Pak Aziz ya yang disabilitas, jadi memang memadukan antara kebutuhan tempat kerja terhadap disabilitas dan kita mempersiapkan, kita bersama orang tua tentu saja Bu ya, mempersiapkan ABK supaya matching dengan, kan sebetulnya perkaranya mudah, mematchingkan kebutuhan dari tempat kerja maupun kebutuhan atau kemampuan dari disabilitas. Ya. Tapi ini karena sangat kompleks permasalahan disabilitas sendiri, ya kan Bu, seperti Ibu tadi sampaikan, karena tidak hanya teknis ya Bu, kadang-kadang yang non teknis seperti karakter dan sebagainya itu kan juga perlu dipersiapkan seperti itu ya. Oke, ini karena menyingkat waktu ya, apakah Ibu bisa menyampaikan, ini saya mewakili Mas Aziz, Ibu bisa menyampaikan closing statement gitu Bu? Baik, terima kasih Bu Safitri. Anak-anakku tersayang, juga sahabat-sahabatku tersayang untuk disabilitas, jangan pernah putus asa. Kami akan ada untuk kalian semuanya. Ya, insya Allah. DNY akan coba untuk bantu untuk semuanya, untuk memecahkan masalah kalian. Kami sangat sayang dengan kalian, makanya saya berjuang untuk ini semuanya untuk kalian. Saya, suami, juga Akbar, sangat sayang dengan kalian semuanya. Jangan pernah merasa minder, jangan pernah putus asa. Kami siap bantu untuk kalian. Doakan semuanya bisa lancar, semuanya apa yang saya inginkan untuk kalian bisa terwujud. Terima kasih Bu Safitri. Terima kasih. Silakan Mas Aziz meneruskan ya. Kami juga berdoa semoga DNY semakin berkembang, semakin bisa membantu banyak orang seperti itu Bu ya. Alhamdulillah lancar. Ya monggo Mas Aziz. Baik, tiba saatnya di penghujung acara. Bapak Ibu sekalian, kami sangat berterima kasih atas partisipasi di acara webinar ini. Atas nama panitia penyelenggara, kami memohon maaf atas kata-kata atau kendala teknis yang kurang berkenan. Semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini bermanfaat bagi kita semua. Amin, amin ya Rabbal alamin. Dan saya akan membacakan jadwal webinar untuk besok ya. Besok ada webinar di jam yang sama, yaitu hari Minggu 22 Januari 2023. Pukul 15.30 sampai 16.45 dengan tema edukasi mewujudkan sarana transportasi yang aman dan nyaman untuk disabilitas, yang insya Allah akan dibawakan oleh pembicara yaitu Bapak Tutis Epindu ya. Dia adalah Deputi Proyek Manager dari Igis Rail SA. Terima kasih. Mungkin dari itu saya. Terima kasih. Mohon maaf dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Mudah-mudahan ini menjadi ini ya Bu ya, penghubung antara betul dari kerja seperti kami, penyiapan tenaga kerja dan teman-teman dari Mas Aziz atau teman-teman disabilitas untuk sama-sama membuat lingkungan yang ramah kerja, baik lingkungan tempat tinggal, tempat kerja, seperti itu ya Bu. Alhamdulillah, insya Allah tidak hanya dalam program ini kita bisa bersama-sama, tapi juga kita bekerja sama di selanjutnya ya Bu, insya Allah. Matur suwun Ibu Safitri, kami tunggu untuk semuanya. Paling tidak kita bisa bekerja secara maksimal. Ye, matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.